Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Para sahabat Dhamma yang saya hormati, Sukihontu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini, perkenankan saya akan membahas tentang sebuah investasi. Investasi ini amat berbeda dengan investasi yang kita kenal selama ini. Ya, investasi-investasi yang kita kenal selama ini menjanjikan keuntungan, tapi keuntungannya kan hanya dalam batas jangka waktu tertentu. Ya. Bahkan ada investasi yang palsu sehingga merugikan masyarakat. Nah, berbeda dengan investasi yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Ya, ini adalah investasi moral yang membawa kebahagiaan selamanya. Guru Agung Buddha telah mengajarkan bagaimana caranya kita berinvestasi agar membahagiakan kehidupan kita. Bahkan dapat kita nikmati sampai pada kelahiran-kelahiran berikut sampai merealisasi nibbana. Nah, ini ada di dalam buku Parita Suci yang biru. Petikannya adalah Imani Pancasika Padani. Inilah 5 latihan sila. Silena Sugating Yanti. Artinya, dengan melaksanakan sila dengan sungguh-sungguh akan terlahir di alam bahagia. Kok bisa begitu? Bisa. Bagaimana caranya? Apa hubungannya melaksanakan sila, tetapi kok bisa terlahir di alam bahagia? Nah, Ibu Bapak, dengan melaksanakan sila, berarti perilaku kita baik, pikiran kita, ucapan kita, tindakan jasmani kita baik. Karena pikiran adalah pelopor. Apabila pikiran kita baik, maka ucapan yang keluar dari mulut kita adalah ucapan yang baik. Begitu juga tindakan yang keluar dari jasmani kita adalah tindakan jasmani yang baik. Nah, dengan memiliki perilaku yang baik, berarti sepanjang hidup kita tidak ada keonaran. Tidak ada cacat celah yang kita lakukan. Sehingga pada saat menjelang ajal, tidak ada sedikit pun rasa penyesalan. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa penyesalan. Karena sepanjang hidupnya memiliki perilaku yang baik. Sehingga pada kematian itu, dia memiliki rasa yang tenang dan bahagia. Sehingga dia terlahir di alam surgawi atau alam yang bahagia. Lalu silena boga sampada. Dengan melaksanakan sila dengan sungguh-sungguh akan tercapainya kekayaan dunia dan dhamma. Atau kekayaan lahir dan batin. Kenapa bisa? Apa hubungannya antara sila dengan kekayaan duniawi? Tentu hubungannya sangat erat sekali. Dengan memiliki perilaku yang baik, pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik, tentu kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat disukai. Orang akan senang bergaul dengan kita karena merasa tidak dirugikan, karena merasa aman bergaul dengan orang yang berperilaku baik. Sehingga kesempatan kita juga ya mengumpulkan kalyana mita. Kalyana mita kita banyak. Ketika kita ingin mencari pekerjaan, orang dengan senang hati menerima kita. Bahkan mungkin bisa berebut menerima kita. Ayo bekerjalah di tempat saya. Ayo bekerja di perusahaan saya. Karena orang tahu kita punya perilaku yang baik. Bahkan bisa kita ini bekerja ditempatkan di posisi yang penting. Orang akan
tidak akan ragu-ragu, tidak akan khawatir hartanya digelapkan atau uangnya dikorupsi. Kita diletakkan atau diposisikan di tempat yang penting. Begitu. Nah, sebaliknya kalau kita misalnya ingin berdagang, buka toko, karena perilaku kita baik, orang percaya ini orang jujur, ini orang baik, maka orang akan senang belanja di tempat kita. Barang kita pasti barang yang asli. Orang tidak ragu-ragu membelinya. Dan barang yang kita jual bukan dari hasil tindak kejahatan. Maka dagangan kita akan laris. Kita akan mudah mencari nafkah. Atau misalnya kita punya keterampilan, kita menjual jasa. Orang akan mengundang kita. Kalau ada perabot-perabotnya yang rusak, orang mengundang, ayo tolong perbaiki, tolong diservis. Orang akan percaya pekerjaan kita akan baik dan kita tidak akan nakal mengganggu bagian-bagian atau komponen yang tidak rusak, kita bilang rusak supaya kita dapat uang banyak. Itu tidak akan terjadi. Karena itulah dikatakan kita akan memperoleh kekayaan. Ya, kita akan memperoleh rezeki yang mudah seluas-luasnya karena kita memiliki perilaku yang baik. Lalu batin, kekayaan batin. Otomatis kalau perilaku kita baik, kita menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan kita, batin kita ini baik, batin kita luhur. Sesuai dengan sabda Sang Buddha atau Guru Agung Buddha dalam Samyutta Nikaya 5.143. Buddha menjelaskan, permulaan dari batin yang luhur adalah pelaksanaan sila yang sempurna kesucian. Ya. Jadi permulaan batin yang luhur adalah pelaksanaan sila yang sempurna. Kemudian silena nibuting yanti. Dengan melaksanakan sila akan tercapainya nibbana atau akan padamnya kilesa. Kilesa ini kekotoran batin. Apabila kilesa padam, musnah tanpa sisa, maka akan tercapainya nibbana. Oleh karena itu, laksanakan atau rawatlah sila dengan sempurna. Tasma silang wisodaye. Nah, seperti apakah Pancasila itu? Ibu Bapak bisa membaca di dalam buku Parita Biru. Karena keterbatasan waktu, saya meringkas. Pancasila ini terdiri dari 5 pantangan. 5 pantangan artinya 5 hal yang tidak boleh dilakukan. Untuk anak-anak, saya selalu menerapkan Pancasila adalah 5 pantangan. 5 pantangan itu apa? 5 hal yang tidak boleh dilakukan. Sehingga mereka ingat ketika melihat semut, oh saya pantang membunuh. Dia tidak jadi menginjak semut. Apalagi kita yang dewasa. Apabila dikatakan sudah Pancasila ini adalah 5 pantangan, berarti kita harus pantang melakukannya. Ya, kita pantang melanggar. 5 pantangan ini adalah, sekali lagi saya jelaskan, 5 hal yang tidak boleh dilakukan. 5 pantangan adalah 5 hal yang harus dihindari atau tidak boleh dilakukan. Sedangkan pasangannya Pancadhamma disebut 5 dhamma, ini adalah 5 wajib. Apa arti 5 wajib? 5 wajib artinya 5 hal yang harus dilakukan. Jadi kalau kita mau melaksanakan Pancasila dengan sempurna, artinya kita melaksanakan Pancasila Buddhis yang 5 pantangan ini kita hindari atau jangan dilakukan. 5 pantangan. Dan Pancadhamma adalah 5 wajib yang harus kita lakukan. Baru dikatakan kita menjalankan sila dengan sempurna. Jadi Pancasila ini adalah satu paket. Pancasila dan Pancadhamma. Pancasila adalah 5 pantangan yang harus dihindari
Pancadhamma adalah 5 wajib yang harus dilakukan. Nah, sila itu apa? Sila itu adalah pikiran, ucapan, dan perbuatan yang kita jaga, yang kita kendalikan. Sehingga menghasilkan sila atau perilaku yang baik. Sila, samadhi, dan panya. Nah, kadang orang masih belum jelas, ya. Di dalam Dhammapada 183 ini adalah 3 inti ajaran Buddha. Yang pertama adalah jangan berbuat jahat. Apa sih pedomannya tidak berbuat jahat? Nah, ini selalu orang bertanya-tanya. Seperti apa jangan berbuat jahat? Nah, inilah pedomannya. Jangan berbuat jahat. 5 pantangan harus dihindari. Jangan dilanggar. 5 pantangan jangan dilanggar. Artinya kita jangan berbuat jahat. Yang kedua, ajaran Buddha adalah selalu menambah kebaikan, yaitu pedomannya Pancadhamma harus atau wajib kita lakukan. Dan yang ketiga, sucikan pikiran. Ini ada di poin 5 di dalam Pancadhamma. Wajib meditasi. Apabila meditasi ini kita lakukan secara kontinu terus tanpa ada rasa bosan, maka akan muncul sati sampajana. Sati sampajana adalah kehati-hatian dan kewaspadaan. Ya. Kalau kita telah hati-hati, waspada, maka kita selalu sadar dan sadar setiap saat. Sehingga tidak ada lagi kata kecolongan, tidak ada lagi kata yang mengatakan maaf saya hilang, maaf saya kecolongan. Tapi kita memiliki sati sampajana sehingga kita terhindar dari perbuatan jahat karena hilaf, karena kecolongan, karena lalai dan sebagainya. Inilah yang perlu kita lakukan. Apabila kita melaksanakan Pancasila dengan sempurna, kita melaksanakan Pancasila satu paket, berarti kita telah menjalankan 3 inti ajaran Buddha yang tertuang di dalam Dhammapada 183. Inilah Ibu Bapak, investasi yang tak terkalahkan dan tidak ada bandingnya dimanapun. Investasi yang menuju pada pencapaian Nibbana. Silang loke anuttaram. Sila tak ada bandingnya di dunia ini. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tutup dengan sebuah pantun, kudakan taka, kusirnya cana. Pangeran duduk di atas pelana. Mari laksanakan sila dengan sempurna. Hidup tenang hingga merealisasi Nibbana. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.